Selamat pagi kelas 7A, 7B, dan juga kelas 7C. Nah, pada kesempatan kali ini Miss akan memberikan kamu satu video tentang sistem organisasi kehidupan. Jadi tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung bahas aja ya. Nah, sistem organisasi kehidupan. Secara pengertian kita udah pernah bahas, udah pernah Miss tuliskan juga kan di Paint. Semoga kamu masih ingat, yaitu pengertian daripada sistem organisasi kehidupan. Tetapi di sini organisasinya adalah perkumpulan atau lembaga atau badan atau persatuan dari bagian yang paling kecil menuju ke bagian yang paling besar, atau dari bagian yang paling rendah menuju ke bagian yang paling tinggi, dan juga sebaliknya, dari bagian yang paling tinggi menuju ke bagian yang paling rendah. Nah, apa itu bagian yang paling tinggi ke bagian yang paling rendahnya ataupun sebaliknya? Yaitu kita mulai dari tingkatan yang paling rendah dulu biar gampang. Bagian yang paling rendah dari sistem organisasi kehidupan adalah sel, ya kan? Nah, sel kumpulan dari beberapa sel yang sama akan membentuk jaringan. Kumpulan dari beberapa jaringan yang sama akan membentuk organ. Kumpulan dari beberapa organ akan membentuk sistem organ. Kumpulan dari beberapa sistem organ akan membentuk organisme ataupun individu. Nah, sebenarnya masih panjang tingkatan organisasi kehidupan ini. Jadi misalnya itu masih ada lagi. Kumpulan dari beberapa organisme yang sama akan membentuk populasi sampai nanti kepada biosfer. Tapi di sini kita fokusnya itu pada organisasi kehidupan untuk membentuk satu makhluk hidup. Ingat ya, untuk membentuk satu makhluk hidup. Jadi kita mulai tadi dari yang paling rendah, yaitu sel. Di atasnya sel ada apa? Ada jaringan. Di atasnya jaringan ada organ. Di atasnya organ ada sistem organ. Dan di atasnya sistem organ ada organisme. Nah, inilah yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Jadi yang pertama Miss mulai dari sel dulu. Nah, sel kita juga udah tuliskan, ya kan, kita udah bahas apa itu sel. Sel itu adalah unit terkecil ataupun unit struktural ataupun unit apalagi ya, fungsional, atau di sini Miss langsung uraikan aja. Sel itu yaitu unit terkecil dari satu makhluk hidup, unit fungsional dari satu makhluk hidup. Apa maksud daripada struktural dan juga fungsionalnya di situ? Pengertiannya adalah kalau dikatakan dia sebagai struktural, berarti itu selnya punya struktur, ya kan? Tapi kalau dikatakan sebagai fungsional, itu artinya adalah selnya dia punya fungsi. Ada fungsi-fungsi khusus daripada satu-satu sel. Jadi sel itu nggak cuma punya bentuk doang, nggak hanya punya ukuran doang, size doang, dan lain-lain sebagainya, struktur gitu, struktural ya. Tapi dia juga punya fungsi masing-masing. Nah, tadi yang Miss katakan itu kan selnya doang, sel secara umum. Jadi kalau misalnya ditanya, Miss ada berapa jenis-jenis sel pada makhluk hidup? Jenis-jenis sel daripada makhluk hidup itu hanya ada dua, yaitu sel tumbuhan dan juga sel hewan. Sekali lagi, sel tumbuhan dan juga sel hewan. Nah, lalu kita masuk kepada bagian-bagian daripada sel. Jadi sel itu kayak kesatuannya loh nak. Kesatuannya, tempatnya, wadahnya. Misalnya kayak tangan saya ini. Satu lingkaran ini bisa kita sebut dia sebagai sel. Ibaratnya loh saya katakan, atau bisa kamu perhatikan gambar yang ada di sampingnya. Ini selnya, ya kan? Terus di dalamnya ini kan nanti ada yang kecil-kecil. Nah, yang kecil-kecilnya inilah yang kita sebut sebagai organel sel ataupun isi daripada sel ataupun bagian-bagian terkecil daripada sel. Begitu. Jadi ingat, sel itu dia kayak satu bagian yang besar. Tetapi meskipun dia besar, untuk melihat satu-satu sel itu juga harus punya alat bantu. Nama alat bantunya adalah mikroskop.
Tidak pernah ada yang namanya sel itu bisa kita lihat pakai mata kita kayak gini, nggak bisa. Tetap dia harus pakai alat bantu, dan alat bantunya itu adalah mikroskop, bukan kaca pembesar ataupun loupe. Seperti itu ya. Nah, jadi nanti kita akan uraikan sel hewan dan juga sel tumbuhan. Lalu kemudian karakteristik yang ketiga, penemu pertama daripada sel adalah Bapak Robert Hooke Whittaker sebenarnya itu, atau Bapak Robert Hooke aja deh, seperti yang sesuai dengan Miss buat pada tahun 1665. Nah, sebenarnya Bapak Robert Hooke ini secara tidak sengaja menemukan istilah sel atau menemukan sel ini sendiri, karena dia sebenarnya adalah penemu daripada mikroskop. Nah, karena dia adalah orang yang menemukan mikroskop, jadi kayak dia itu kepingin untuk melihat sesuatu benda atau sesuatu yang belum pernah dia lihat gitu kan. Terus lalu kemudian dia pelajari dan dia utarakan, dia katakan bahwasanya ini adalah sel. Ini adalah kotak sarang lebah ataupun penjara. Yang barusan Miss katakan kotak sarang lebah ataupun penjara itu ada di tulisan yang pernah Miss kasih ke kalian. Coba dilihat lagi lembaran paint yang pernah saya kasih. Oke, jadi sekarang kita masuk kepada sel hewan dan juga sel tumbuhannya. Jadi yang pertama kita bahas tentang sel tumbuhannya dulu. Oke, perhatikan gambar di samping kamu. Sekarang ada Miss kasih satu gambar daripada sel tumbuhan. Jadi di sini kita tuh, kamu tuh kayak hanya mengenali, hanya apalagi ya mengamati dulu deh. Yang penting kamu kenal nama-nama organel-organel sel yang terdapat pada tumbuhan dan juga pada hewan. Jadi yang pertama kita mulai dari yang ada tulisan ribosomnya. Perhatikan ya. Ada ribosom, terus kemudian ada RE halus. RE halus itu adalah retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma itu ada dua, ada kasar dan ada halus gitu ya. Kalau kamu tanya apa bedanya, nanti aja kita bahas di kelas 8 biar kamu nggak terlalu banyak nanti yang mau dihafal. Udah, RE itu ada dua, retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. Lalu kemudian ada nukleus. Nah, kita lihat lagi dari nukleus itu. Nah, itu tadi Miss katakan ada retikulum endoplasma ataupun RE. Nah, itu maksudnya adalah RE kasarnya. Terus di bawahnya itu ada vakuola. Di bawah, dari vakuola kita pindah ke bawahnya. Jadi kita ngelingkarin kayak gini ya. Dari vakuola besar ada yang namanya sitoplasma, ada mitokondria, ada kloroplas, ada aparatus Golgi, terus kemudian ada membran sel dan juga ada dinding sel. Diingat pada waktu itu kan saya katakan di sel tumbuhan ini ada yang Miss coret-coret seperti ini. Kenapa saya coret? Karena itu ya belum terlalu penting di kamunya. Jadi yang kita baca, yang kita amati, yang kita kenali sekarang adalah yang berupa tulisan hitamnya aja. Nah, itulah dia kalau untuk sel tumbuhan. Sekarang kita pindah kepada sel hewan. Untuk sel hewannya sendiri kita baca dari yang membran selnya, dari pojok kiri atas. Membran sel, terus kemudian di bawahnya itu ada lisosom, terus kemudian ada nukleus, ya kan? Lalu ada mitokondria, terus kemudian ada sentrosom, ada sitoplasma, ada retikulum endoplasma kasar, ada retikulum endoplasma halus, ada ribosom, ada badan Golgi. Jadi dari beberapa yang udah kita sebutkan tadi, ada dia yang beberapa itu sama-sama dimiliki oleh sel hewan dan sel tumbuhan, tetapi ada juga yang spesifik hanya dimiliki oleh sel tumbuhan dan tidak dimiliki oleh sel hewan. Dan ada juga beberapa yang dipunya oleh sel hewan tapi tidak dipunya oleh sel tumbuhan. Seperti itu ya. Kamu juga udah pernah Miss tugaskan untuk mencari fungsi-fungsinya, kamu gambar, terus kemudian kamu cari fungsi-fungsinya di internet, ya kan? Nah, itu coba kamu pahami seperti yang Miss katakan tadi. Kenali dulu, yang penting kamu kenali sel-sel tumbuhan itu apa-apa aja bagian-bagiannya, dan sel-sel hewan itu apa-apa aja bagian-bagiannya. Oke ya. Jadi sekali lagi, sel hewan dan sel tumbuhan kita itu hanya mengenali ataupun mengamati
nama-nama atau setiap bagian yang ada atau yang menyusun satu sel itu sendiri. Itu dia penjelasan Miss tambahannya untuk sel. Lalu kemudian kita pindah kepada jaringan. Oke, jadi sekarang kita masuk kepada jaringan, dan yang pertama kita bahas di sini adalah tentang jaringan hewan. Sebelumnya kita bahas dulu apa pengertian daripada jaringan, ya kan? Jaringan itu adalah kumpulan dari beberapa sel yang sama, punya fungsi yang sama dan membentuk satu kesatuan. Sekali lagi, jaringan itu adalah kumpulan dari beberapa sel yang sama, punya fungsi yang sama dan membentuk satu kesatuan. Sekarang kita masuk kepada jaringan hewannya sendiri. Jaringan hewan itu jenis-jenisnya ada 4 sedikit, ya kan? Yang pertama itu ada jaringan epitel, kemudian yang kedua ada jaringan ikat, yang ketiga ada jaringan syaraf, dan yang keempat ada jaringan otot. Oke, jadi akan Miss jelaskan sedikit-sedikit. Yang pertama, jaringan epitel. Nah, jaringan epitel kira-kira gambarnya seperti yang ada di layar kamu. Bisa kamu perhatikan, namanya aja jaringan epitel. Epitel itu adalah jaringan yang paling atas ataupun jaringan yang paling luar yang terdapat pada semua jenis hewan. Hewan apapun itu, pasti jaringan paling luarnya, terdepannya adalah jaringan epitel. Apa fungsi daripada jaringan epitel ini? Fungsinya adalah sebagai pelindung ataupun ya jaringan yang terdapat pada bagian terluar. Seperti dia melindungi, dia apalagi ya bahasa lain selain melindungi ya, dia menjaga jaringan ataupun bagian yang ada di dalamnya, yang ada di bawahnya. Lalu kemudian yang kedua ada jaringan ikat. Jaringan ikat gambarnya bisa dilihat di samping sini, ya kan? Nah, jadi jaringan ikat itu yang pertama kita bahas dulu apa fungsinya. Fungsinya adalah untuk menyatukan ataupun untuk mengikat, mempersatukan. Namanya aja udah mengikat, mempersatukan, membuat antara yang satu dengan yang lain itu tidak membuat antara yang satu dengan yang lain itu menjadi bergabung, menyatu seperti itu. Nah, jenis-jenis daripada jaringan ikat. Jenis-jenis itu ada beberapa. Yang pertama ada jaringan darah. Yang kedua ada jaringan tulang. Cuma ada 2. Pertama jaringan darah, kemudian yang kedua ada jaringan tulang ataupun sistem rangka. Nah, untuk jaringan darah sendiri, jaringan darahnya itu, jadi yang pertama ada eritrosit, ada leukosit, ada trombosit, dan ada plasma darah. 4 yang Miss katakan ini masuk nanti ke dalam sistem peredaran darah ataupun sirkulasi darah, dan ini ada bab khususnya nanti untuk membahas fungsinya masing-masing. Jadi di sini kita tuh kayak menjabarkan, mendeskripsikan semua bagian-bagian daripada organisasi kehidupan, gitu ya. Jadi jaringan darah itu namanya aja jaringan darah, berarti dia mengedarkan komponen-komponen ataupun bagian-bagian daripada darah ke seluruh tubuh kita. Jenis-jenis daripada jaringan darah itu ada 4, ada eritrosit, gambarnya juga ada. Terus kemudian yang kedua ada leukosit, ketiga ada trombosit, dan yang keempat ada plasma darah. Lanjut kemudian ada jaringan tulang. Nah, untuk jaringan tulang sendiri boleh disebut juga sebagai sistem rangka. Kenapa dikatakan sistem rangka? Karena kalau satu disebut dia sebagai tulang, tapi kalau udah beberapa tulang, nanti dia pasti akan membentuk rangka, namanya sistem rangka. Kalau dibilang dengan sistem berarti dia udah bisa digerakkan. Ya, tulang juga bisa sebenarnya digerakkan, tapi ya satu-satu. Tapi kalau sistem rangka itu berarti semua, ya kan? Contoh semua yang Miss maksudkan itu misalnya pada saat kamu menulis, maksud saya itu pada saat kamu belajar. Pada saat kamu belajar, kamu pasti melihat, ya kan? Terus kemudian kamu juga pasti akan goyang kanan, goyang kiri seperti ini lehernya atau atas bawah. Ini kan ada tulang yang bekerja. Pada saat kamu ngomong juga, di sini kan ada tulang. Terus pada saat kamu menulis, di sini juga ada tulang. Pada saat haus, ini kegiatan belajar loh ya. Pada saat haus kamu juga minum, ya kan? Nah, jadi ada beberapa complicated dalam kegiatan kita sehari-hari yang dilakukan oleh beberapa tulang. Itulah yang disebut dia sebagai sistem rangka atau sistem gerak. Kemudian yang ketiga ada jaringan saraf ataupun jaringan syaraf, nama ya. Jaringan saraf ini fungsinya adalah untuk menghantarkan rangsang ataupun stimulus, atau boleh juga disebut sebagai stimuli ke tubuh.
Jadi pada saat misalnya nih, pada saat kita digigit nyamuk, pada saat kita dipukul orang, dicubit orang, kita terjatuh, kita terkejut, apalagi tuh yang secara tiba-tiba itu datang ke tubuh kita, terus kita menanggapi loh. Contohnya, pada saat nyamuk datang, ya kalau nyamuknya datang, kalau kita tidak sadar, ya kita pasti tidak melakukan perlawanan. Tapi pada saat ini tangan Lausa, ada nyamuknya nempel di sini. Pada saat dia terbang di depan saya, katakanlah Miss lagi nggak fokus gitu kan, dia datang ke sini seperti ini, terus saya biarkan karena saya nggak tahu. Tapi lama kelamaan kan, ketika dia menggigit, ada rasa gatal, ya kan? Rasa gatal itu dikirimkan oleh otak kita kemana? Ke apa ya saya katakan ya, ke tubuh kita itu, supaya kan yang tadi tangan ini tangan kiri ya, tangan kiri Miss itu tangan kiri saya itu dihinggapi sama nyamuk, terus kemudian tangan kanan saya diperintahkan oleh otak, diberikan rangsangan untuk memukul, tek seperti itu. Nah itulah yang disebut sebagai menanggapi. Kemudian contoh yang lain misalnya, pada saat misalnya kayak pakai flash HP atau pakai senter, coba kamu senter ke mata kamu seperti ini gitu kan, pasti mata kita tuh kayak begini-begini nanti, atau yang sebelah sini begini-begini. Kenapa mata yang begini-begini? Ini mata kita sipit-sipit begini tuh karena kita berusaha untuk menanggapi rangsangannya apa? Cahaya yang tadi yang seperti ini, cahayanya itu berusaha untuk menerobos mata kita, tapi kitanya begini-begini. Nah, itulah dia untuk jaringan saraf. Kemudian yang keempat, ada jaringan otot. Nah, jaringan otot ini sendiri, jenis-jenisnya ada 3, yaitu ada otot polos, ada otot lurik, dan juga ada otot jantung. Otot itu disebut juga sebagai daging. Jadi kalau di bahasa biologinya otot, di bahasa kita sehari-harinya daging, itu sama aja gitu. Nah untuk otot polos, otot lurik, dan otot jantung, ya gambarnya bisa kamu perhatikan di samping ini. Sekali lagi Miss ulangi, ini gambar daripada otot polos, kemudian ini gambar untuk otot jantung, dan yang ini adalah gambar untuk otot lurik. Di mana ini adanya? Ya, di tubuh kita memang ada dia, tapi dalam bentuk jaringan. Sudah, jaringan, dalam bentuk jaringan. Nah oke, itu dia tadi untuk jaringan hewan. Sekarang kita masuk ataupun kita pindah kepada jaringan tumbuhan. Untuk jaringan tumbuhan ini sendiri, jenis-jenisnya dia ada 5. Tapi sebelum kita masuk ke jaringan penjelasan jaringan pada tumbuhannya, kita bagi dulu. Jaringan tumbuhan itu secara umum dibagi jadi 2. Yang pertama itu jaringan muda atau embrional, dan yang kedua adalah jaringan dewasa ataupun jaringan permanen. Yang pertama, jaringan muda ataupun jaringan embrional ini sendiri adalah jaringan yang akan selalu melakukan pembelahan. Efek daripada pembelahan yang dilakukan si tumbuhan ini adalah tumbuhannya akan membesar. Tumbuhannya akan tumbuh. Tumbuhannya akan jadi mengalami perubahan. Itulah kalau dia disebut sebagai jaringan muda ataupun embrional. Karena sifatnya masih muda ataupun embrional, namanya aja embrional, kayak embrio, seperti janin gitu. Apalagi saya katakan ya, cikal bakal gitu boleh deh. Karena dia masih berupa cikal bakal, jadi dia akan terus melakukan pembelahan. Dia akan terus melakukan pembesaran. So, nama lain daripada jaringan muda ini adalah jaringan meristem. Saya sekali lagi, jaringan meristem. Nah, kemudian yang kedua kita masuk kepada jaringan dewasa ataupun permanen. Jaringan dewasa ataupun jaringan permanen pada pada tumbuhan itu ada 5. Yang pertama ada jaringan epidermis, yang kedua jaringan parenkim, ketiga ada jaringan penyokong, yang keempat jaringan pengangkut, dan yang kelima ada jaringan gabus. Sekali lagi, epidermis, parenkim, penyokong, pengangkut, dan jaringan gabus. Jadi yang kelima inilah yang akan kita bahas. 1. Jaringan epidermis. Jaringan epidermis ini
Sama seperti jaringan epitel pada jaringan hewan, yaitu untuk melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Cuma bedanya epidermis ini pada tumbuhan, epitel pada hewan. Bisa ya dibedakan ya. Itu aja kalau dia jaringan epidermis. Terus yang kedua ada jaringan parenkim. Nah, jaringan parenkim ini bisa juga disebut dia sebagai jaringan isi. Isi loh, berarti yang mengisi. Jadi namanya aja isi, berarti kan jaringan itu bisa kita buat ya seandainya lah bentuk jaringannya itu kubus, seandainya loh. Jadi ada penutup atas, penutup bawah, penutup samping kanan kiri, kan kubus. Berarti di tengah-tengahnya kan harus diisi. Nah, itulah yang mengisi yang menjadi pengisinya, yaitu jaringan parenkim ini. Apa fungsi daripada jaringan parenkim? Fungsinya adalah untuk menyimpan. Apa yang dia simpan? Bisa berupa air, jadi dia bisa menyimpan air, dia bisa menyimpan cadangan makanan, dia bisa menyimpan udara, dia bisa menyimpan sari-sari makanan, ya begitu deh. Pokoknya namanya aja jaringan isi, berarti dia itu yang mengisi bagian dalam daripada jaringan itu sendiri. Nah, sekali lagi dia bisa menyimpan air, terus kemudian dia bisa menyimpan udara, terus kemudian menyimpan cadangan makanan. Cadangan makanan itu dia berupa glukosa. Lalu kemudian yang ketiga, ada jaringan penyokong. Jaringan penyokong ini adalah jaringan penguat. Berarti yang menguatkan, yang supporting, menopang, menyokong, menyanggah juga bisa. Supaya apa? Supaya tumbuhannya itu tetap bisa berdiri dengan tegak. Contohnya ada kolenkim dan juga ada sklerenkim. Nah, jadi meskipun dia kolenkim, meskipun dia sklerenkim, ini hanya permasalahan yang satu ini untuk tumbuhan yang masih muda, yang satunya lagi itu untuk tumbuhan yang masih tua. Langsung kasih aja. Kalau kolenkim itu adalah jenis jaringan jenis jaringan penyokong yang mensupport tumbuhan yang masih muda. Kalau sklerenkim menyokong tumbuhan yang sudah tua. Jadi meskipun tumbuhan itu masih muda, dia punya jaringan penyokong. Semudah-mudahnya tumbuhan, kalau dia tidak punya penyokong, letoy, dia lagi letoy. Kan tumbuhan itu harus berdiri tegak seperti ini. Ingat ya, semudah-mudahnya loh, sekecil-kecilnya tumbuhan, dia itu harus berdiri seperti ini. Entah berdirinya agak miring begini, atau agak miring begini, atau agak peot begini, tetap aja dia itu kan dari dalam tanah. Ini tanah misalnya, dari dalam tanah, terus kemudian dia keluar seperti ini kan harus berdiri dengan tegak begini. Nah, yang membuat dia bisa berdiri tegak adalah si kolenkim ini. Kalau dia masih muda, kolenkim, kalau dia sudah tua, sklerenkim. Kemudian kita pindah kepada jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut berarti dia mengangkut. Apa yang diangkut? Ada dua, ya kan? Ada, ya maksud saya itu tipe-tipenya ada dua. Yang pertama itu ada xilem, yang kedua ada phloem. Ini gambar xilem, ini gambar phloem. Nah, kita pindah ke xilemnya dulu. Fungsi daripada xilem adalah untuk mengangkut air dan garam-garam mineral dari mana? Dari dalam tanah menuju ke daun. Kenapa dibawa ke daun? Karena di daun dilakukan proses fotosintesis. Di daun lah bisa air dan garam-garam mineral tadi bisa diubah menjadi sumber makanan bagi si tumbuhan. Karena daun punya yang namanya itu zat hijau daun yang disebut sebagai klorofil. Nah, lalu kemudian dari daun, setelah dimasak, setelah diolah, atau dengan kata lain setelah melakukan proses fotosintesis, ada hasilnya. Hasilnya berupa apa? Hasilnya berupa amilum, atau boleh juga disebut sebagai glukosa. Hasilnya loh. Jadi hasilnya tadi itu dibawa ke seluruh tubuh, ya kan? Diedarkan ke seluruh tubuh. Ditaruh ke daun, ditaruh ke ke batang, ke akar, ke pucuk, ke tunas, kemana lagi ya, ke buah, ke biji, semua bagian-bagian daripada tumbuhan itu nanti diedarkan sari-sari makanannya tadi. Nah, siapa yang apa
yang tugasnya itu untuk membawa ataupun mengedarkan hasil fotosintesis tadi? Jawabannya adalah si floem. Jadi floem fungsinya adalah untuk mengangkut hasil fotosintesis. Dari mana? Dari daun menuju ke seluruh tubuh. Dan yang terakhir ada jaringan gabus. Jaringan gabus ini adalah jaringan pengganti. Kenapa disebut sebagai jaringan pengganti? Karena jaringan gabus ini nantinya punya tugas yang sangat unik ataupun sangat spesifik, yaitu dia akan menggantikan fungsi daripada jaringan epidermis. Akan tetapi apabila si epidermis ini mengalami kerusakan, kalau epidermisnya tidak mengalami kerusakan, maka gabus juga belum bisa berperan karena fungsinya adalah sebagai pengganti, gitu ya. Jadi kalau epidermisnya nanti mengalami kerusakan, maka si gabus ini mulailah bisa nanti untuk melakukan penggantian ataupun melakukan mengganti tugas daripada si epidermis tadi untuk menutup luka dan melindungi bagian yang ada di dalamnya. Seperti itu. Apa contoh kegiatan yang bisa merusak daripada jaringan epidermis? Banyak. Contoh paling gampang kalau udah dewasa tumbuhannya, ya kegiatan-kegiatan kecil yang dilakukan oleh manusia. Ranting pohon atau ranting tumbuhannya dipatahin, dikotek gitu. Dipatahin kan luka. Itu kalau udah luka, udah kebuka kan kelihatan putih-putihnya, itu epidermisnya nggak akan tumbuh lagi. Tapi bisa ditutup lukanya, ya kan? Ditutup, jadi memang tertutup lukanya. Bagaimana? Yaitu dia si jaringan gabus tadi. Karena jaringan epidermis ini dia kalau dia sudah dirusak, epidermisnya nggak bisa balik lagi, tapi digantikan oleh si jaringan gabus. Itu contoh satu. Misalkan contoh yang kedua, kamu tahu karet? Kan karet itu kalau di desa-desa itu pohon karet, kalau di desa-desa itu batangnya itu dikeruk, digores-gores kayak gitu supaya apa? Supaya getahnya itu turun. Nah, kegiatan yang dilakukan oleh orang untuk mengorek-ngorek yang saya katakan tadi itu sama aja dengan melukai jaringan epidermis. Nah, jadi itu dia tentang jaringan gabus. Oke. Sekali lagi Miss ulangi, kalau dia pada jaringan hewan tadi ada 4 tipenya atau jenis-jenisnya. Yang pertama jaringan epitel, kedua jaringan ikat, ketiga jaringan saraf, dan yang keempat jaringan otot. Lalu kemudian untuk jaringan tumbuhan ada 5. Yang pertama epidermis, yang kedua parenkim, yang ketiga penyokong, yang keempat mengangkut, dan yang kelima ada jaringan gabus. Kita lanjutkan, tadi kita udah bahas tentang jaringan, sekarang kita pada organ. Untuk organ ini sendiri sebenarnya nggak terlalu banyak pembahasannya karena langsung masuk kepada sistem organ. Tetapi di sini Miss coba jelaskan sedikit deh tentang organ. Nah, organ itu pertama kita pasti pergi ke pengertiannya dulu, yaitu kumpulan dari beberapa jaringan yang sama, punya fungsi yang sama, lalu membentuk satu kesatuan. Sama kan pengertiannya dengan jaringan dan juga sel yang sebelumnya udah kita bahas. Kemudian contoh organ yang terdapat pada hewan. Apa-apa aja organ-organ yang terdapat pada hewan? Misalnya nih, ada mata, terus kemudian ada telinga, terus kemudian ada jantung, ada ginjal, ada paru-paru, ada liver, ada apalagi ya organ. Banyak deh pokoknya yang ada di dalam tubuh kita sendiri. Nah, itulah yang disebutnya sebagai organ. Terus kemudian ada tumbuhan, ya kan? Nah, untuk tumbuhan sendiri organnya apa-apa aja, yaitu ada batang, ada akar, ada daun, ada biji, ada buah, dan juga ada bunga. Itu semua adalah organ-organ daripada tumbuhan. Nah, itu aja sebenarnya kalau penjabaran tentang organ. Oke. Lalu kemudian Miss langsung masuk aja kepada sistem organ. Sistem organ ya pengertiannya sama, kumpulan dari beberapa organ yang sama dan punya fungsi yang sama lalu membentuk satu kesatuan. Nah, di sini untuk sistem organnya itu Miss ambil yang untuk hewan ataupun untuk manusia aja. Untuk tumbuhannya kita nggak terlalu bahas. Oke.
Yang pertama, jenis-jenis daripada sistem organ. Contoh 1, sistem pencernaan. Yang kedua, sistem respirasi. Ketiga, sistem ekskresi. 4, sistem sirkulasi. 5, sistem koordinasi. Koordinasi itu ada saraf, otak, dan juga alat indera. Lalu kemudian ada sistem reproduksi. Nah, yang pertama kita bahas itu tentang sistem pencernaan terlebih dahulu. Untuk sistem pencernaan ini sendiri, kamu bisa perhatikan gambar-gambarnya, ya kan, ada di samping sebelah sini ya gambarnya. Itu dia. Jadi apa fungsi daripada sistem pencernaan? Yaitu untuk menghaluskan makanan dan menyerap sari-sari makanan. Itulah fungsinya. Kenapa kita katakan menghaluskan makanan? Ya iya, yang kita makan itu kan nasi, kita makan itu daging ayam, buah apel, buah jeruk, dan lain sebagainya. Tapi kalau udah masuk dalam mulut kita, pasti dihancurin, ya kan? Dihaluskan pakai gigi gitu. Terus kemudian nanti di lambung dan juga di usus halus kita itu nanti akan terjadi proses biologis untuk mengubah makanan tadi yang gede-gede tadi itu menjadi sari-sari makanan. Dan organ-organ apa aja yang terdapat pada sistem pencernaan ini, kita mulai dari mulut dulu. Maksudnya itu kita mulai dari atas. Nah, perhatikan juga gambarnya ya. Jadi yang pertama itu ada mulut, yang kedua ada kerongkongan, ketiga ada lambung, yang keempat ada usus halus, yang kelima ada usus besar, yang keenam ada rektum, dan yang ketujuh ada anus. Itulah dia untuk sistem pencernaan. Lalu yang kedua kita masuk pada sistem pernafasan ataupun respirasi. Untuk untuk respirasi ataupun pernafasan fungsinya adalah untuk mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Dari mana? Dari dalam tubuh keluar tubuh. Nah, itu tadi fungsinya. Sekarang kita masuk kepada organ-organnya. Apa-apa aja organ yang tergabung di dalam sistem pernafasan ini sendiri? Ada hidung, faring, laring, trakea, terus kemudian ada paru-paru. Di dalam paru-paru ini ada bronkus, bronkiolus, ada alveolus. Nah, itu dia ya, sekali lagi. Ada hidung, ada faring, ada laring, ada trakea, ada bronkus, ada bronkiolus, ada alveolus, terus kemudian paru-paru. Itu dia untuk organ-organ yang terdapat pada sistem pernafasan. Nah, sekarang kita masuk kepada sistem ekskresi yang ketiga ataupun sistem pengeluaran. Nah, sistem ekskresi ini fungsinya adalah untuk mengeluarkan racun ataupun sisa-sisa metabolisme daripada tubuh. Zat-zat yang tidak kita pakai lagi, senyawa-senyawa yang tidak berguna lagi bagi tubuh. Tetapi kalau jumlahnya banyak di dalam tubuh kita, malah dia jadi racun. Jadi senyawa yang berbahaya bagi tubuh. Makanya diperlukan yang namanya itu sistem ekskresi. Jadi mengeluarkan. Apa-apa aja organnya? Sedikit, yaitu ada ginjal, ada kulit, ada paru-paru, dan juga ada hati. Untuk ginjal mengeluarkan urin. Kulit mengeluarkan keringat. Paru-paru mengeluarkan karbon dioksida dan juga H2O. Hati mengeluarkan racun berupa urea ataupun amonia. Nah, jadi organ-organnya udah langsung kasih tahu apa-apa aja sisa metabolismenya yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Itu dia. Nah, lalu kemudian kita masuk yang keempat, yaitu sirkulasi ataupun sistem peredaran darah manusia. Nah, sistem peredaran darah fungsinya untuk apa? Fungsinya yaitu untuk memompa darah ke seluruh tubuh, mengangkut sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Sebenarnya peredaran darah ini banyak fungsinya, tetapi Miss kasih 2 aja. Lalu kemudian organ-organnya. Organ-organ apa saja yang bergabung di dalam sistem peredaran darah ini? Yang pertama ada sel-sel darah. Yang kedua ada organ jantung. Yang ketiga ada pembuluh darah. Sel-sel darah. Nah, sel-sel darahnya udah kita bahas. Maksud saya itu udah kita sebutkan di jaringan darah. Dan di sini kita masuk kepada
sistem sirkulasinya, ya kan? Jadi kita uraikan lagi. Nah, sel-sel darahnya apa aja? Eritrosit, ini gambarnya. Leukosit, ini gambarnya. Trombosit, ini juga gambarnya. Dan plasma darah yang di samping ini juga gambarnya. Lalu kemudian yang kedua ada jantung. Ya, jantung kamu udah tahu kan kayak mana gambarnya yang di sini kita. Jadi jantung itu ukurannya adalah sekepalan tangan kamu sendiri. Kalau kamu masih sekecil sekarang, berarti jantung kamu sekecil sekarang gitu. Kalau kayak Miss Ripka, ya berarti jantung saya itu sekepalan tangan saya sendiri di sini, ya. Terus kemudian untuk pembuluh darah. Nah, pembuluh darah sendiri itu ada jenis-jenisnya. Ada nadi, ada vena, dan juga ada kapiler. Nanti ini semua ada bab-bab khususnya, jadi lebih enak nanti untuk mempelajarinya. Sekarang kita tuh seperti yang saya katakan itu hanya mengenali aja dulu. Nah, lalu kemudian ada sistem koordinasi dan juga ada sistem reproduksi, ya kan? Nah, untuk sistem yang itu sebentar deh. Koordinasi itu udah kamu jawab di tugasnya, kan hanya mencari fungsinya aja, lalu kemudian mencari nama organ-organnya juga. Terus kemudian kalau sistem reproduksi, fungsinya untuk apa? Fungsinya ya berarti dia untuk memperbanyak keturunan, mendapatkan keturunan, atau untuk menjaga populasi manusia. Itulah fungsi daripada sistem reproduksi sendiri. Nah, untuk organ-organnya itu belum boleh kita bahas, nanti aja kita bahas itu di kelas 9 SMP, ya. Terus apa lagi ya? Udah itu aja. Nah, oke, jadi itu dia penjelasan singkat dari Miss sebagai tambahannya, mengingatkan kamu untuk membantu kamu untuk mengingatkan, mempelajari lagi dalam persiapan kamu ujian di minggu depan. Semoga apa yang Miss jelaskan hari ini bisa membuat kamu lebih paham lagi dan lebih mengerti lagi tentang organisasi kehidupan ini ataupun sistem organisasi kehidupan. Di mana sistem organisasi kehidupan ini tidak hanya berlaku untuk manusia aja ataupun hewan aja, tetapi juga untuk tumbuhan. Tetapi untuk beberapa fase, misalnya kayak sistem organ, ya kalau tumbuhan mah jalan sendiri, hewan jalan sendiri. Tetapi manusia dan hewan itu secara biologis fungsi-fungsi tubuhnya itu hampir sama. Oke, itu aja tambahan dari Miss. Jadi silakan kamu putar video ini kalau kamu putar lagi video ini kalau kamu masih kurang paham. Dan ya, selamat ujian dan sampai ketemu di pertemuan kita nanti secara daring lagi. Bye bye.